Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma bina nastamir ad-dirasah wa nabtadi ad-dirasah tafsir fi hadaiyah mikrati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah khair. Bi khair alhamdulillah. Nadrusu sawiyan fi hadzal waqt surat al-Baqarah min ayah ar-rabi'ah wa thalathin hatta at-tasi'ah wa thalathin fi safhah ats-tsaniyah wa arba'in. Kita belajar hari ini tafsir surat Al-Baqarah dari Sofwatut Tafasir halaman 34 sampai 39. Kalau dalam kitabnya itu halaman 42. Ayat ini dimulai A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama ila ayat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun min ayat ar-rabi'ah wa thalathin ila nihayat at-tasi'ah wa thalathin, dari ayat 34 sampai 39. Al-munasabah asyarat al-ayat as-sabiqah, ayat-ayat yang tadi yaitu Al-Baqarah 34 sampai 39 menunjukkan ila annallaha ta'ala, sungguhnya Allah Ta'ala khassa Adam alaihissalam bil khilafah. Khassabi ay ikhtarabi. Khassabi ay ikhtarabi. Khassabi memilih ya. Ayat-ayat yang lalu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memilih Adam alaihissalam bil khilafah, memilih sebagai khilafah. Khilafah itu apa? Itu sudah banyak pembahasannya ya. Al-khilafah fil Qur'anil Karim tani istikhlafullah lil insan fil ardi. Ja'alahu qa'iman maqamahu fi tanfidhi awamirihi. Jadi yang dimaksud khilafah itu ya. Ja'alahu qa'iman maqamahu fi tanfidhi awamirihi. Menjadikan manusia atau Adam itu untuk melaksanakan perintah-perintah Allah di muka bumi ini. Imaratul ardi bil khair, untuk memakmurkan bumi dengan kebaikan. Dalam Al-Quran makna khilafah itu ada beberapa ya. Yang pertama al-istikhlaf al-an, ahamul ma'anil khilafah fisiyat Al-Quran. Ini bagus ya kalau Anda meneliti semantik penelitian khilafah dalam Al-Quran. Itu ya, apa itu yang dinamakan khalifah. Ya syukur nanti dikembangkan kepada pemanaan yang banyak dipakai, pemanaan khilafah sekarang, itu kan sangat bagus juga. Jadi tapi sumbernya, marjanya dari Al-Quran. Jadi yang pertama al-istiqlal al-an al-insan kajinsin huwa khalifatullah fil ardi li ta'miriha wifqa manhajillah. Ya, jadi manusia itu sebagai khalifah Allah fil ardi untuk memakmurkan bumi ini sesuai dengan manhaj Allah.
sesuai dengan sunnatullah, memakmurkan sesuai dengan sunnatullah. Ya, sudah barang tentu dengan sunnatullah memakmurkan, membawa kemaslahatan untuk bumi ini, bukan merusak. Ya. Jadi banyak sekarang itu terjadi kan begitu ya. Jadi hutan itu ditebang, ya, pohon-pohonan ditebang, terus dilaporkan ini dari hutan itu menghasilkan sekian miliar, kan. Tapi setelah itu, pohon-pohon itu ditebang, tidak dipikirkan untuk penggantinya. Ya. Akhirnya setelah pohon-pohon ditebang, datanglah hujan deras, maka terjadilah longsor. Nah, longsor itu untuk mengcover longsor, banyaknya orang yang meninggal, banyaknya rumah-rumah yang terbawa longsoran, itu melebihi dari hasil pohon-pohon yang ditebang itu. Nah, itu bukan takmir fil ard, tapi fasadun fil ard, gitu ya, membuat kerusakan di bumi. Nah, yang disuruh oleh Allah tuh istikhlaf itu lalu ditakmiri untuk memakmurkan, biar bumi ini menjadi makmur, menjadi subur. Jadi memang terkadang itu ya, zaman sekarang tuh kelihatannya sepintas, wah ini menghasilkan dari hutan ini sampai berapa miliar, ya, karena menghasilkan dari pohon-pohon yang ditebang. Sudah dilihat berikutnya itu akan berapa banyak manusia yang meninggal gara-gara antara lain pohon-pohonnya ditebang sehingga daya tahan tanah itu tidak ada. Nah, ini bukan takmir, tapi tafsirul Quran. Ya. Ini benar, jadi harus jadi pemikiran kita semua. Kemudian al-khilafah itu juga al-mas'uliyah wal amanah. Nah, kalau tadi al-istiflaf al-aman, makna dari khilafah itu. Yang kedua al-mas'uliyah wal amanah. Al-khilafah hamlun lil amanati wa iqamatid din wa wa'adallahi biha wa'adallahu bihal mu'minin as-salihin. Memikul amanat, khilafah dalam artian memikul amanat. Yang ketiga, khilafah dalam Al-Quran itu at-ta'aqub wan niyabah. Makna khilafah dalam Al-Quran yang ketiga itu at-ta'aqub wan niyabah. Al-khalifah yakhlufu man qablahu. Jadi khilafah itu khalafah kan di belakang, jadi menggantikan yang sebelumnya. Jadi niyabah menggantikan, ya, gitu ya. Jadi al-khilafah tadi menggantikan. Ya. Yang keberapa? Yang keempat ya. Mana khilafah dalam Al-Quran itu al-adlu wal islah. Al-adlu wal islah. Jadi al-khilafah itu al-hadbu min al-khilafah wa al-hukmu bil adli wa nasrus salah. Nah, jadi khilafah itu bertujuan untuk meletakkan keadilan dan menyebarkan kebenaran, kemaslahatan, sebagaimana dalam kisah beberapa kisah Nabi Daud umpamanya. Ya, selanjutnya ya khilafah kamu. Jadi tadi asyaratul ayat as-sabiqah ila anna Allah Ta'ala khassa Adam alaihissalam bil khilafah. Ayat-ayat yang lalu menunjukkan bahwa misalnya Allah Ta'ala telah memilih Adam sebagai khilafah yang memegang amanah atau yang memakmurkan, banyak artinya ya,
yang memakmurkan di muka bumi ini. Kama khassahum bi ilmin ghazirin, sebagaimana Allah telah memilihnya dengan memilih ilmu yang ghazir ay kathirin, yang banyak. Ya, waqafat al malaikatu azizatan anhu. Ya, malaikat berdiam tak mampu ya di hadapan Adam alaihissalam. Wa adafat hadil ayat al karimah bayana nau'in akharin minat takrim akramahullah bih. Ayat-ayat ini juga menambahkan tentang ayat-ayat yang mulia ini menambahkan juga penjelasan tentang macam lain, warna lain dari pemuliaan yang telah diberikan Allah kepada Adam. Ala wa huwa amara al malaikata bisujudi lahu, yaitu Allah telah memerintahkan kepada malaikat untuk bersujud kepada Adam. Wadalika, dan hal itu yaitu menyuruh sujud kepada Adam min abhari wujuh tasrif wa takrim li hadan naum al-basari, di antara aspek-aspek pemuliaan yang paling kelihatan ya terhadap macam manusia ini. Mumatilan itu banyak artinya ya. Jadi kalau mumatilan bisa mewakili ya asal usul manusia, yaitu Adam alaihissalam. Jadi mumatalan bisa ya yang diwakili. Kalau mumasil itu ada mumasil mumasil hizbin, bisa juru bicara partai, bisa mumasil diplomasi, itu ya perwakilan diplomasi, mumasil yang mewakili. Allah usjudu, sujudlah. Aslu sujud asal makna sujud ya al-inhina liman yusjadu lahu wa ta'dim. Al-inhina, jadi as-sujud itu bisa berarti mala, cenderung gitu ya, cenderung merendahkan diri, menghormat. Al-inhina liman yusjadu lahu wa ta'dim, menghormat dan mengagungkan kepada orang yang dihormatinya, liman yusjadu lahu. Wa fil lughah, dalam arti secara etimologi, as-sujud itu atadallul, menghinakan diri, wal khudu', dan merendahkan diri. Wa fi syar'i, dan di dalam syarak, wadhul jabhati al-ardi, meletakkan dahi di atas bumi. Jadi ini kan ternyata tradisi seperti ini banyak juga dipakai oleh orang yang beragama ya. Jadi kalau kita lihat umpamanya pendeta ataupun dari Vatikan itu kan, kalau mengunjungi suatu negara, begitu turun dari pesawat itu langsung bersujud
di tanah itu ya. Itu asal makna lugoh sujud seperti itu. Kemudian iblis ismun lisyaitan, nama syaitan bahwa a'jamiyun. Jadi iblis itu ya a'jam, bukan asli Arab. Wakila, dan dikatakan bahwa innahu, bahwasanya kata iblis itu mustaqun, derivasi, mustaqun derivasi, perubahan kata minal iblas, dari kata iblas, wa al-iyas, putus asa. La tayasu min rauhillah. Al-iblas bahwa al-iyas, putus asa. Ada kan yang nama Iyas ya. Mungkin asalnya itu Ilyas. Tapi karena kemudian nama di kampung, nah itu kan error mungkin tidak bunyi jadi Iyas ya, Iyas putus asa. Di kita memang banyak di dari data Sunda itu yang nama-nama yang baik, jadi panggilannya jadi jelek gitu ya. Ada kawan saya tuh di Sukaraja itu namanya Rubaiah, itu sangat bagus. Dipanggil jadi Ubeh. Kan itu. Jadi ini ya, tolonglah nama-nama itu diselamatkan, itu kan doa dan tafaul kita ya. Kemudian aba intana'a, ogah, nggak mau. Al-iba al-imtina ma'at tamakkun minal fi'li. Al-iba itu imtina, tak mau melaksanakan, ma'at tamakkun minal fi'li ma'al qudrati anal fi'li. Tamakkun al-qudrah. Padahal dia itu tidak mau melaksanakan, padahal sebetulnya mampu untuk melaksanakan. Nah, itu adalah apa tadi? Aba. Kemudian istakbar, al-istikbar at-takabbur wa ta'adhum fin nafsi. Gumedek lah gitu ya. Merasa membanggakan diri, membesar-besarkan diri. Rogodan wasi'an kafiran. Rogodan artinya wasi'an, luas, kafiran banyak. La inaha fi, tidak ada masalah. La inaha fihi, tidak ada permasalahan di dalamnya. Warraddu si'atul aisy, kehidupan yang mapan, yang memerenah ya. Kehidupan musbernah, si'atul aisy. Yuqalu, dikatakan rogida aisul qaumi idza kanu bi rizqin wasi'. Ya. Seorang kaum itu kehidupannya nyaman apabila mereka memiliki rezeki yang luas. Ya, qala asy-syair, ini yang menulis itu Amrul Qais ya. Bainamal mar'u tarahu na'iman ya'malul ahdatha fi 'aishin raghadin. Bainamal mar'u tarahu na'iman ya'malul ahdatha fi 'aishin raghadin. Meskipun seorang mungkin tampak nyaman, bainamal mar'u tarahu na'iman, meskipun seorang kau lihat dalam keadaan nyaman, ya amanul ahdas, ia merasa aman dari berbagai peristiwa.
Ya, fi aisyun radin, dalam hidup yang kemewahan, yang serba nyaman. Jadi ini karangan tulisan Om Roques. Om Roques itu seorang penyair abad ke-6 Masehi, jadi sebelum ada Islam, dan dia terkenal yang menulis di antara penulis Al-Mu'allaqat. Nah, jadi zaman dulu itu kan di mungkin pernah saya terangkan, di Mekah itu di sekitar dekat Ka'bah itu ada kalau sini itu Suglel. Jadi dulu tuh ada pasar malam, yang pasar malam itu untuk memamerkan puisi-puisinya itu, Jahili itu. Nah, pasar malam itu waktu pas saya hajian tahun berapa ya, sebelum tahun 89, itu masih ada. Itu Suglel itu dinamai waktu itu dengan Sukzing, pasar seng, karena memang atapnya itu pakai seng. Nah itu, tapi itu sekarang ya sudah dirombak semua, sudah jadi masjid ya. Nah di sana itu dipamerkan puisi-puisi yang antara lain ya pujanggaannya itu ini Amrul Qais. Dan puisi-puisi yang baik itu ditempel di dinding Ka'bah. Nah itulah yang dinamakan Mu'allaqat. Nah kalau Anda punya minat sastra yang tinggi itu coba ya pelajari itu Al-Mu'allaqat ya. Yang antara lain karangan Amrul Qais ya, Amrul Qais. Ya. Kemudian fa'azallahuma asluhu minaz zalal wa huwa usul qadam. Az-zalal eta usul qadam disoledat. Apa dalam bahasa Indonesia apa disoledat apa? Enggak, beda bergelincir ya. Kalau bergelincir biasanya beda dengan badan ya, bergelincir. Soledat itu biasanya kaki tau kan, soledat itu apa? Ya, memang banyak gitu ya. Kalau kita teliti itu banyak bahasa-bahasa daerah, bahasa Sunda itu sangat susah untuk diterjemahkan. Tapi kita orang Sunda tahu sehingga akhirnya terpaksa orang Sunda itu kalau menerjemahkan ya langsung aja itu soledat. Seperti zalal itu ya. Nah ini coba apa? Keseleo bukan. Terpleset. Nah, usul qadam bagus ya, itu bang dekati. Yuqalu zalat qadamuhu ay zalaqat. Dan dikatakan zalat qadamuhu atau zalaqat ya terpeleset. Rumas tu'mila fil tikabil khati'ah majazan. Kemudian kata zalal tadi digunakan bagi orang yang melakukan kesalahan sebagai majazi. Jadi bukan makna asli, makna pinjaman ya. Pisoledat letah. Pisoledat letah mana letah pisoledat ya kaki biasanya kan. Soledat seorang ucap ya. Yuqalu zallar rajulu idza akhta'a wa ata ma laysa lahu ityanan. Ya. Mana tadi? Zalla rajulu idza akhta'a wa ata ma laysa lahu ityan. Laki-laki itu terpeleset apabila dia melakukan kesalahan yang bukan haknya, yang bukan pada tempatnya. Ma laysa lahu ityan, yang bukan pada tempatnya. Wa azallahu ghairuhu, orang lain telah memelesetkan dia. Idza sababahu dzalika, apabila ia itu menyebabkan orang itu terpeleset.
azallahu. Mustaqarrun maudhu istiqrar, tempat yang tenang, yang tetap. Mata'un wa mata'un al-mata ma yutamatta'u bihi minal ma'kul, yang bisa dinikmati, dinikmati diantaranya makanan, wal masrub minuman, wal malbus pakaian, ya, wa nahwihi dan yang lainnya. Fatalaqqa at-talaqi fil asli al-istiqbal. Fatalaqqa at-talaqi pada secara etimologi, ya, artinya al-istiqbal, menerima. Taqulu, kau berkata, kharajna naltaqi al-hajij ayna nastaqbiluhum. Kami keluar menemui al-hajij. Itu apa? Itu jamak, ya, dari al-hajju, bisa hujjaj, bisa hajij. Nah, tapi memang jangan dipakai, ya. Banyaknya hujjaj, ya, al-hajj, al-hujjaj. Al-hajij juga sama, itu jamak dari al-hajj. Ya, saya keluar menemui atau menerima, menghormati para haji. Hummastumina fi akhli syai'i wa qabulihi. Kemudian talaqi itu digunakan untuk makna mengambil sesuatu dan menerimanya. Taqulu, kau berkata, talaqqaitu risalata min fulanin. Talaqqaitu risalata min fulanin. Ay akhadtuha wa qabiltuha. Jadi kalau ada kalimat talaqqaitu risalata min fulanin, artinya saya mengambil dan menerima surat itu. Talaqqa. Kemarin sudah, pengajian kemarin kan sudah saya terangkan juga, ya, perbedaannya talaqqa dan talqin dalam tahfidzul Quran, itu kan kemarin sudah dijelaskan, ya. Jadi yang apa, talaqqa, ya. Kemudian fataba at-taubah fil asli fil lughah ar-ruju'. Taba kata at-taubah secara etimologi artinya rujuk kembali. Wa idza udiyat bi an kana ma'naha ar-ruju' anil maksiyah. Apabila digunakan, dibuta'adikan dengan kata depan an, maka maknanya kembali sudah tidak bermaksiat lagi lah. Ar-ruju' minal maksiyah. Ar-ruju' anil maksiyah. Jadi bukan kembali ke maksiat, bukan. Jadi meninggalkan maksiat. Ar-ruju' anil maksiyah. Wa idza udiyat bi ala, apabila dibuta'adikan dengan Allah, kana ma'naha, maka maknanya qabul taubah. Taubatnya diterima, kama huna wa taba alaihi, sebagaimana sini taba alaihi. Jadi memang ini, ya, sangat. Jadi saya temukan ada tabaan al-masiyah al-dunuba ta'ani an-nadam anil maksiyah. Jadi kalau tabaan itu an-nadam anil maksiyah, alal maksiyah, menyesali al-maksiyah. Jadi menyesali tidak akan maksiat lagi. Jadi ar-ruju' ar-ruju' tadi, ar-ruju' anil maksiyah itu bukan kembali ke maksiat, bukan, malah menjauhi maksiat. Ar-ruju'. Jadi di sini tabaan, ya, tabaan takni an-nadam alal ma'mun, menyesali kemaksiatan. Watarkuha, dan meninggalkan maksiat. Jadi tabaan itu
meninggalkan atau imtina'u anha. Seperti ungkapan tabal asi an dunubihi al-kathirah. Tabal asi an dunubihi al-kathirah. Orang maksiat, orang yang berdosa itu meninggalkan dosa-dosanya yang banyak. Jadi tabaan ay taroka. Tapi kalau taba'ala ya, istahdama ghaliban isyaqi qabulillahi ta'ala ya al-abda warju'ihi alaihi birrahmah wal maghfirah. Jadi taba'ala itu adalah biasanya ungkapan untuk Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah mengampuni dan memberikan kasih sayang dan pengampunan. Di dalam Al-Qur'an fa innallaha yatubu alaihi. Sungguhnya Allah mengampuni dosanya. Ya, kemudian selanjutnya wa id qulna at-tafsir ya. Wa id qulna lil malaikati tatkala kami berkata kepada malaikat. Perhatikan pemaknaan id ya pada beberapa pengajian yang lalu ya, macamnya banyak ya. Dilihat bagi macam id itu. Ada id itu ketika, ada karena, macam-macam ada 3 ya, coba dilihat. Wa id qulna lil malaikati tatkala kami berkata kepada malaikat udkur ya ayyuhar rasul liqaumika hina qulna lil malaikati. Atau ceritakan wahai rasul kepada kaummu ketika kami atau aku berkata kepada malaikat usjudu li Adam. Sujud tahiyatun wa taqdimun, penghormatan dan pengagungan. La sujudu ibadatun, bukan sujud dalam ibadah ya, bukan. Jadi usjudu di sini adalah tahiyah wa ta'lim. Makanya itu ya, ada kesalahan persepsi. Malaikat itu gak mau sujud ya. Bukan malaikat, iblis itu kan. Iblis gak mau sujud karena persepsi dia sujud itu adalah ibadah. Padahal makna sujud di sini adalah tahiyah wa ta'lim, penghormatan. Nah, sujud dan ibadah karena memang kan gak boleh sujud kepada selain Allah. Fasajadu illa iblis, nah itu kan. Maka malaikat bersujud illa iblis. Nah, ini kan pembahasan sudah lalu ya tentang iblis itu bagaimana, setan itu apa, malaikat apa. Pada pengajian yang lalu dilihat lagi ya itu penjelasannya. Sajadu maknanya pada bersujud jami'an semuanya lahu kepada Adam. Goyro iblis kecuali iblis. Aba wastakbaro, Aba nggak mau, takbaro kumede sombong. Imtana'a tercegah atau tidak mau mimma amarahullah bihi terhadap apa yang telah diperintahkannya kepada Allah untuk sujud ya. Takabaro dan takabur. Takabaro dan takabur. Wa kana minal kafirin, dan iblis itu termasuk orang-orang yang kafir. Aisara biibaihi wastikbarihi minal kafirin. Aisara menjadi iblis biibaihi wastikbari karena memang keengganannya dan ketakaburannya itu iblis itu termasuk yang kafir. Haitu istakbaha amarallah disujud, yaitu menganggap jelek terhadap perintah Allah
untuk bersujud kepada Adam. Tak mau ya. Ya, kemudian wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka jannah. Wa qulna, dan kami Allah berkata, ya Adam, hai Adam, uskun, tinggallah engkau Adam, wa zawjuka jannah, dan bersama istrimu al-jannata di surga. Hai uskun, tinggallah kau Adam fi jannatil khuldi, di surga yang langgeng, ma'azaujika, beserta istrimu Hawa. Nah, dalam hal ini saya pernah menemukan ada ayat ya dalam Al-Quran itu sering sekali ditemukan ayat-ayat yang redaksi mirip ya, redaksi mirip jadi dalam analisis usulubi itu ya yang dicari mirip itu bukan analisis untuk mufrad saja, kosakata ya. Kan kosakata sedang saya katakan kan tidak ada yang dalam Al-Quran yang sinonim, yang murni ya, yang yahullu ba'duhu ba'don bisa. Jadi antara dia dan nur itu kan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu cahaya, tapi dalam Al-Quran itu tidak sama, sehingga tidak bisa kata yang dia digantikan dengan nur dalam Al-Quran karena berlainan. Nah itu yang analisis untuk mufradat. Tapi analisis juga yang kesamaan, kemiripan itu di dalam kalimat. Banyak dalam Al-Quran itu redaksi-redaksi mirip. Nah itu juga ranah untuk kajian di dalam ilmu uslubi. Seperti di sini ada ada dua surat Al-Baqarah dan Al-A'raf, mirip ayatnya seperti ini. Ya. Ada yang pakai wawu, ada yang pakai fa. Jadi umpamanya fil a'raf itu bil fa. Kemudian di satu ayat lagi pakai wawu. Umpamanya dalam Al-A'raf, dalam Al-Baqarah wakula minha rogodan. Nah tadi kan wakula minha rogodan. Ya, jadi ja'at fil Baqarah bil wawi wakula, wa fil A'raf bil fa, fakula. Al wawu, pemana wakula di dalam Al Baqarah, tufidul jam'ah al mutlaq baina sukna wal akal. Ayatnya kan gitu ya. Jadi di sini ya ada muskun anta wa zulka jannata wakula minha rogodan gitu kan. Nah di sini mengandung pemaknaan, menggabungkan secara mutlak, secara tanpa pengecualian antara tinggalnya Adam dan Hawa di surga. Nah, jadi mutlakul jam'i itu kan banyak seperti itu ya. Jadi kalau wawu itu kan ada yang ditartib, ada yang mutlakul jam'i kan gitu. Nah itu. Di sini disebutkan wawunya mutlakul jam'i. Pokoknya perbuatan itu sama-sama dilaksanakan lah. Baina alfa, sedangkan fa fil a'raf, dan a'raf adalah fakula. Ini kan mirip gitu. Jadi dalam Al-Araf diungkapkan waqulna ya adamus kun anta wa zawjuka jannata fakula. Gitu ya. Nah, ini menarik ya, coba Anda dicari ini ya ini. Tufidu at-tartib wa ta'dil. Dalam pakai fa itu ya ditartib, jadi kronologis gitu kan. Jadi tinggal dulu baru makan. Nah, kalau di Baqarah nggak jadi masalah. Penting ya Adam dan Hawa itu di surga itu makan dan minum, tinggal dan makan gitu saja. Nggak jadi masalah mau makan dulu apa mau duduk dulu gitu kan. Tapi kalau dalam Al-Araf itu terpilih tartib,
memaknai karena fa, maka maknanya litartib. Jadi Adam disuruh apa dulu, tinggal dulu, baru makan. Nah, kemudian apa aspek balaginya? Syaqul Arab rakaza ala hiwari iblis wa hurujihi faja'at bil faqula munasabatan litartib al-ibahah ba'da hurujihi. Nah, jadi memang harus dilihat konteksnya juga. Jadi dalam Al-Arab kenapa pakai fa? Nah, konteksnya itu karena ada hiwar iblis wahudi, ada dialog dengan iblis dan keluarnya dari surga itu, maka muncullah kata fa sesuai dengan munasabatan ditartibul ibahah ba'dahu, karena ini sesuai dengan urutan kebolehannya setelah keluar. Amal Baqarah faja'at al ayat bidzikri as-sukna wal aqal mubasharatan mana sabaha harful wa bil mutlaq. Nah, sedangkan Baqarah datang ayat itu dengan menyebutkan as-sukna, tinggal dan makan secara langsung. Nah, ini munasabah pakai wawu karena memang tidak ada yang disebutkan mana yang lebih dahulu, yang penting kedua-duanya dilaksanakan. Nah, ini ya. Jadi itulah kepelikannya dalam Al-Quran, ya. Hanya dibedakan dengan wawu dan fa saja, pemaknaannya bisa jauh. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah dan tatim adirasa fi hadzal yaum bi hamdalah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.